Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Amiruddin selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas setiap minggunya. Yang pertama, pengertian, evaluasi, dan pengembangan. Evaluasi adalah proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah sebuah kegiatan atau program dilaksanakan sesuai perencanaan dan berhasil mencapai tujuan atau tidak. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil akhir dengan apa yang seharusnya dicapai. Selanjutnya, pengertian pengembangan. Pengembangan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kejelasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pertanyaan kedua, tujuan evaluasi dan pengembangan. Secara spesifik, tujuan evaluasi adalah mengetahui tingkat penguasaan seseorang terhadap kompetensi yang sudah ditetapkan berdasarkan standar dan kebutuhan organisasi, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi sehingga dapat dilakukan diagnosis serta memberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan objek evaluasi, mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas sebuah media, metode, atau sumber daya lainnya dalam melaksanakan sebuah kegiatan, memberikan umpan balik dan informasi penting untuk memperbaiki kekurangan dan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Tujuan pengembangan pendidikan Islam yang hendak dibidik dewasa ini adalah untuk membimbing, mengarahkan, dan mendidik seseorang untuk memahami dan mempelajari agama Islam. Macam-macam evaluasi dan pengembangan pendidikan Islam. Macam-macam evaluasi peserta didik belajar adalah pre-test dan post-test. Yang kedua, evaluasi prasyarat, evaluasi diagnosis, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif, ujian akhir, evaluasi penempatan. Macam-macam pengembangan pendidikan anak ini adalah pengembangan sepenuhnya potensi kepribadian, bakat, serta kemampuan mental dan fisik anak. Kedua, pengembangan sikap hormat pada lingkungan dan alam sekitar. Yang ketiga, penyiapan untuk hidup bertanggung jawab dalam masyarakat yang bebas dan semangat saling pengertian, perdamaian, saling menghargai, kesetaraan antara jenis kelamin, dan persahabatan antar bangsa, kelompok etnis, kewarganegaraan, agama, dan penduduk lokal. Dan yang keempat, pengembangan sikap hormat kepada orang tua, identitas budaya, bahasa, dan nilai-nilai nasional negara di mana anak tinggal dan kepada peradaban yang berada dengan peradabannya. Yang kelima, pengembangan sikap hormat terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar serta terhadap prinsip yang diabadikan dalam Piagam PBB. Syarat-syarat dan prinsip evaluasi. Syarat-syarat evaluasi. Kesahihan adalah menggantikan kata validas yang dapat diartikan sebagai ketetapan evaluasi. Yang evaluasi apa yang seharusnya dievaluasi. Keteladanan syarat umum yang juga sama pentingnya dengan kesahihan adalah keteladanan evaluasi kepraktisan. Ada beberapa prinsip evaluasi. Yang pertama, keterpaduan. Proses evaluasi tidak lepas dengan tujuan materi dengan metode pembelajaran. Oleh karena itu, penentuan perancangan evaluasi harus sudah dilakukan pada waktu menyusun rencana pembelajaran, sehingga keempat komponen pengajaran itu bekerjasama dengan baik. Keterlibatan siswa. Proses evaluasi yang dilakukan oleh guru terhadap siswa merupakan suatu kebutuhan bagi diri siswa untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, keterlibatan siswa dalam kegiatan evaluasi mutlak diperlakukan, bahkan siswa juga diberi kesempatan dan peluang untuk melakukan evaluasi diri. Yang ketiga, koherensi. Kegiatan evaluasi harus sejalan dengan materi yang telah disampaikan. Selain itu, evaluasi juga harus sejalan dengan aspek yang hendak diukur. Yang keempat, pedagogis. Hasil evaluasi di samping alat untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam mengikuti pelajaran, juga memiliki fungsi sebagai alat untuk mengubah tingkah laku melalui kegiatan pendidikan. Siswa yang menguasai pelajaran akan mendapatkan ganjaran reward, sedangkan mereka yang kurang memahami materi pembelajaran evaluasi sebagai hukuman. Yang kelima, akuntabilitas. Hasil evaluasi merupakan bentuk pertanggungjawaban proses pendidikan untuk disampaikan kepada pihak terkait seperti orang tua, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.